Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agak Anggara Pravimatidya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengerjaan tugas tutorial 2 atau praktikum kedua untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk menjalankan langkah-langkah berikut ini di bahasa R. Langsung saja, di sini saya sudah melakukan percobaannya dan saya akan coba untuk menjelaskan hasil program ini. Yang pertama-tama kita import beberapa library seperti berikut ini. Kemudian saya lakukan read file yang menggunakan read CSV. Jadi karena pertama-tama seperti pada praktikum atau tugas satu, saya mengkonversi dulu file Excel ke dalam bentuk atau format CSV. Kemudian kita samakan dulu untuk tipe datanya menjadi numerik. Karena tipe data sebelumnya yang dari Excel, dia ketika masuk R Studio, dia akan dibaca sebagai string. Jadi kita perlu merubahnya menjadi tipe data numerik untuk data, maksud saya untuk kolom pendapatan, kolom kebahagiaan, dan kolom pendapatan kali 10.000. Selanjutnya adalah saya mengurutkan data tersebut menggunakan salah satu metode yang ada di library DPAMGR. Selanjutnya saya tampilkan data pendapatan kali 10.000. Saya menampilkan atau memvisualisasikan kolom pendapatan kali 1.000 ini menggunakan box plot yang bertujuan untuk mengetahui apakah data pendapatan kali 10.000 ini terdapat outlier. Seperti ini tampilan box plotnya, ternyata tidak ada outlier ya. Selanjutnya adalah saya diminta untuk menampilkan histogram data pendapatan kali 10.000. Mengapa kali 10.000? Karena di perintahnya ini kolom pendapatan nilai aslinya dikalikan dengan 10.000. Itu adalah instruksinya. Maka kita kalikan nilai kolom pendapatan dengan 10.000. Kemudian saya tampilkan histogram menggunakan fungsi his. Ya, seperti ini tampilan histogramnya sudah cukup mendekati distribusi normal ya. Jadi dia sudah hampir membentuk seperti lonceng. Setelah menampilkan data dalam bentuk histogram, saya menampilkan sebaran menggunakan scatter plot. Jadi sini untuk fungsinya saya menggunakan plot diikuti dengan variabel X yaitu pendapatan kali 10.000 dan variabel Y-nya adalah kebahagiaan. Jadi di sini kita akan menghitung relasi apakah pendapatan menentukan atau mempengaruhi kebahagiaan. Untuk tampilan scatter plotnya seperti ini. Ya, dia sebarannya tampak naik ke atas ya, berkumpul di tengah, artinya membentuk pola naik ini menunjukkan hubungan yang positif. Jadi pendapatan mempengaruhi secara positif kebahagiaan. Kan tetapi hubungan ini tidak sempurna dalam arti ada variabel-variabel lain yang menentukan kebahagiaan selain dari pendapatan. Bisa saja tentang kesehatan, tentang dukungan orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat regresi linear sederhana. Di sini saya membuat variabel model untuk menampung hasil regresi. Untuk melakukan regresi linear menggunakan fungsi LM ini ya, ikuti dengan variabel
Y, tanda cacing ini, dan variabel X-nya. Kemudian di mana data tersebut diambil yaitu data urut. Jadi data yang sudah diurutkan tadi digunakan untuk source data untuk melakukan regresi. Kemudian untuk menampilkan hasilnya gunakan perintah summary diikuti dengan nama variabel model yang tadi digunakan untuk menampung data hasil regresi. Untuk file modelnya sendiri seperti ini hasilnya. Jadi dari data ini, intercept ini bisa diinterpretasikan ketika pendapatan ya ketika pendapatan sama dengan nol, maka berdasarkan hasil perhitungan regresinya, kebahagiaan diprediksi di sekitar nilai berikut ini, 1427 sekian. Jadi saya ulangi lagi, ketika pendapatan sama dengan nol, maka kebahagiaan diprediksi berada di sekitar angka berikut. Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk mengecek homoskedastisitasnya menggunakan plot. Setelah kita melakukan menjalankan fungsi regresi dan menyimpannya di model, kita gunakan perintah plot diikuti dengan variabel model yang akan menampilkan hasil plot seperti berikut ini. Plot ini digunakan untuk mencari atau menentukan data homoskedastisitasnya atau keadaan di mana varians dari residual itu adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksinya. Ya, untuk melihat apakah data tersebut berupa homoskedastisitas atau hetero, dilihat dari plot scale location ini. Data dikatakan homoskedastisitas jika garis merah ini membentuk garis lurus dan sebaran datanya rata atau tidak membentuk pola tertentu seperti pola kipas atau pola corong. Berdasarkan data scale location ini dapat dilihat ya, garis merahnya hampir membentuk garis lurus, tetapi dia bentuknya agak sedikit bengkok ke bawah, artinya ada sedikit heteroskedastisitas, kan tetapi masih bisa diterima, tidak signifikan. Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi. Untuk visualisasinya saya menggunakan fungsi ggplot yang terdapat pada library ggplot2. Ya, untuk susunan perintahnya adalah kita masukkan dulu data inputnya, yaitu saya menggunakan data urut. Kemudian untuk geom point ini adalah gambaran titik-titik sebaran datanya, diikuti dengan geom smooth ini akan menggambarkan garis regresinya, garis merah ini, dan hasilnya seperti ini, hasil plot regresi linearnya antara pendapatan dan kebahagiaan. Hasil atau gambaran plot regresi linear ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif
terhadap kebahagiaan. Bisa dikatakan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaan. Akan tetapi eh, hubungan tersebut tidak sempurna, dalam artian banyak variabel-variabel lain yang menentukan kebahagiaan. Jadi tidak tidak 100% pendapatan menentukan kebahagiaan. Oke, saya rasa sudah semua untuk tugas-tugasnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.